Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita memiliki unfinished business dengan perkataan-perkataannya Pak Jimli As-Siddiqi, yang mana beliau itu sekarang sedang menjadi Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian. Kemarin Listio Sigit itu dia sudah membuat gaduh ya, yang mana salah satu orang yang mau melihat sisi positif dari apa yang dilakukan Listio Sigit itu adalah Prof Jimli As-Siddiqi. Nah, for disclaimer saja dulu ya begini, bahwa saya tidak memiliki kewajiban apapun untuk menghormati Listio Sigit. Dia itu bukan atasan saya bukan bawahan dia, saya tidak bekerja untuknya, malah dia makan pajak dari saya. Sekecil apapun yang dikeluarkan pajak itu suyuk menyatu begitu ya, pajak yang ada dari kita. Jadi practically si Listio Sigit itu bawahan saya, bawahan kita, practically ya, bawahan masyarakat. Karena makan pajak dari rakyat. Motonya kepolisian itu kami siap melayani Anda gitu ya, menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau kata-kata saya pedas kepada Listio Sigit, maafkan karena saya tidak punya kewajiban apapun untuk berkata-kata bagus kepada Listio Sigit itu ya. Itu yang pertama tuh, atau yang kedua lah dari apa yang saya katakan. Nah, perihal percepatan reformasi kepolisian ini, saya melihat tadinya begitu ya, mohon maaf atas keluguan saya. Tadinya saya melihat ada harapan besar begitu. Oh, Pak Prabowo mau mereformasi kepolisian bla bla bla, yang mana pertama kalinya harus jadi reformasi itu adalah Kapolrinya. Tapi ternyata ya Kapolrinya masuk ke dalam tim, kemudian yang ada di dalamnya Jimli As-Siddiqi, yang mana Jimli As-Siddiqi ini banyak sekali perkataannya yang tidak konsisten, dan banyak sekali perkataannya itu yang sudah saya pernah bilang kemarin begitu, hanya ingin mengeluarkan win-win solution begitu. Jadi tidak mau terlihat kontroversial, meskipun apa yang diucapkannya itu sangat bertentangan sekali dengan nalar berpikir yang lurus. Saya ingat di beberapa waktu lalu Pak Jimli As-Siddiqi ini mengomentari tentang jadinya Gibran menjadi wapres dan kampanyenya Jokowi atas kewapresannya Gibran tuh. Itu pernah mengatakan bahwa Jimli As-Siddiqi itu dia mengatakan tidak didapatkan bukti-bukti yang mengarah kepada adanya cawe-cawe lah begitu ya, Jokowi dengan ketua MK. Saya mendengarnya itu geli begitu ya. Kenapa? Karena buktinya sudah tidak perlu dicari. Dalam hal keadaan ketua MK saat itu adalah iparnya Jokowi, masih mau dicari cawe-cawenya Jokowi kepada MK itu. Saya gak habis pikir. Itu perkataannya Jimli As-Siddiqi dan videonya masih bisa disaksikan. Silahkan lihat saja videonya Jimli As-Siddiqi mungkin sekitar 4, 5 atau 6 bulan yang lalu begitu ya, di sebuah podcast. Dari situ saya mulai melihat ini orang udah mulai nggak bener karena tidak ada konsistensi di dalam berpikir. Saya bukan mau mengomentari Pak Jimli dari segi hukum konstitusi atau hukum secara umum ya, siapa saya begitu ya, tidak memiliki kapasitas untuk mengkritisi yang bersangkutan dari segi profesionalisme yang beliau geluti selama puluh-puluh tahun. Yang ingin saya ungkapkan ini adalah sebuah ungkapan, katakanlah ya, kekesalan dari masyarakat yang melihat tidak ada ketegasan dari seseorang yang dipercaya oleh presiden untuk mengurus suatu tugas ya, dalam hal ini adalah percepatan reformasi kepolisian. Dan kita akan melihat kejanggalannya, dan Pak Jimli ini beberapa hari kemarin memang lagi panas-panasnya dibicarakan, malah ada yang mengatakan ada apa yang salah dengan Jimli begitu ya. Apa yang salah? Kalau saya katakan sih kegilaan ya, kegilaan Pak Jimli As-Siddiqi. Mungkin itu nanti yang dipakai sebagai judul,
Kenapa? Ya kita saksikan saja. Kalau ini bukan kegilaan, apa? Ini responnya Jimli Asyidiki atas peraturan kepolisian yang dulu namanya peraturan Kapolri, bahwa polisi itu bisa menjabat jabatan sipil berapa instansi begitu ya. Yang mana itu instansi ternyata kan 17 instansi kalau tidak salah yang mana yang bekerja di situ bisa jadi 4.000 personel polisi. Kita saksikan saja dulu nih. Kami tidak tahu. Jadi kami lagi rapat bertiga malam-malam. Terus saya pulang ke rumah, saya dikasih WA ada perpol baru. Saya forward ke Pak Ahmad Dopiri, dia juga kaget. Ya, jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kita berharap tadi sudah saya sampaikan. Jadi kaget sekarang omongannya ya. Itu yang paling mutakhir tuh. Karena sebelumnya yang nanti akan kita bahas perkataannya tidak seperti ini. Karena Komisi Percepatan Reformasi ini resmi dibentuk oleh Presiden, dan sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan komisi internal. Itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini. Jadi ya ini nggak perlu ada perbedaan. Nah itu lucu kalau dari awal jangan mempertentangkan reformasi ini dengan internal kepolisian. Ngapain Listio Sigit itu masuk ke dalam tim reformasi kepolisian? Ngapain kalau tidak mau ada pertentangan? Kalau tidak mau ada pertentangan, ini kan tim reformasi ini untuk memberikan rekomendasi kepada presiden tuh, bukan untuk memberikan kekuatan hukum. Gak ada kekuatan hukumnya. Tim reformasi percepatan reformasi kepolisian itu tidak ada kekuatan hukumnya. Dia nanti membaca, kemudian memberikan rekomendasi kepada presiden. Kalau tidak mau dibenturkan dengan internal kepolisian, si internal kepolisian jangan dimasukkan pada tim reformasi. Kalau begitu nanti belum masuk sarannya kepada presiden, belum masuk nanti inputnya kepada presiden. Ini sudah dijegal duluan sedari awal sama si Listio Sigitnya. Ya, ada-ada aja tuh. Makanya supaya tidak ini ada pertentangan antara tim reformasi dengan internal kepolisian, karena itulah tim internal kepolisian dijadikan tim reformasi. Ya itu kalau begitu dari awal akan ada pertentangan ya. Harusnya copot, jangan ada dulu tuh. Jangan ada polisi-polisi, jangan ada tim reformasi sendiri. Udah nanti lihat kepolisian seperti apa, tampung dari masyarakat seperti apa, yang itu pun pada akhirnya hanya omong kosong belaka dari Jimli Asyidiki ini. Terus nanti memberikan input tim reformasi kepolisian, selesai ya, biar nanti masyarakat juga menilai begitu sejauh apa kerjanya tim reformasi dan seserius apa presiden itu mau mau mereformasi kepolisian begitu. Nah, maka kalau ada kebijakan-kebijakan baru, ya kita harus diberitahu sebelumnya itu. Ya mudah-mudahan kejadian di kemarin tidak terjadi lagi. Ya termasuk di internal polisi itu juga kami perlukan. Misalnya ada survei-survei yang dilakukan kerjasama dengan lembaga survei. Data-data itu kami juga perlukan. Jadi Pokja ini kan banyak yang orang luar kepolisian, jadi perlu ada dialog informasi dari dalam dan dari luar. Ini saya jadi bingung kerjaannya. Ini kok pas banget ya jarinya Jimli Asyidiki itu. Sebentar, saya jadi bingung. Jadi kerjaannya tim percepatan reformasi kepolisian itu apa? Kalau misalkan kepolisian itu harus minta izin dulu kepada tim reformasi, atau bukan minta izin lah, memberikan informasi dulu begitu. Ini mau jadi pengawas polisi atau mau jadi tim reformasi? Ini kan untuk memberikan input sekali lagi kepada presiden. Setidaknya itu yang saya paham begitu ya dari tim reformasi itu. Kok kenapa mau jadi bagian integral daripada kepolisian itu sendiri? Kan lucu pada akhirnya, aneh. Makanya si polisi ini dari awal jangan dibawa-bawa. Ini dari luar seperti apa? Lihat kepolisian ini, apakah nanti permasalahannya di dalam perundang-undangannya, atau undang-undang yang sudah bagus tapi dalam implementasinya, atau implementasinya sudah bagus tapi PR-nya yang jelek, atau apa? Itu kan nanti harus, makanya gak bakalan ikut-ikutan ribet dalam permasalahan seperti ini. Saya rasa sih demikian ya. Kira-kira bukan melarang, komitmen kepolisian, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga tadi Wakapolri,
pengangkatan baru tidak ada lagi. Pokoknya sesudah putusan MK, ya, itu tidak akan ada lagi. Nah, menunggu aturan yang pasti ke depan. Yang kedua, Sebentar ya, ini tidak tahu yang dikatakan oleh Listio Sigit itu betul demikian atau tidak, tapi sumbernya saya tidak tahu. Cuman itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Listio Sigit kemarin waktu ditanya bagaimana pendapat Bapak ada peraturan polisi yang menentang MK. Itu kan yang bilang Mahfud MD dan lain sebagainya ya. Dikatakan kan, ini Listionya yang bilang tuh kemarin tuh. Ya biarin aja, terserah mereka mau bilang apa. Itu dia yang bilang, yang jelas peraturan ini sudah dikonsultasikan kepada stakeholder yang ada dan bla bla bla. Dan nanti Jimli Asyidiki pun bukan begini omongannya itu nanti ya. Di akhir tuh, itu sebelum perkataan ini dan saya sangat ingin mereaksi hal itu karena banyak sekali kontradiksi di dalam berpikirnya tuh. perlu disampaikan juga dari informasi tadi, niat menerbitkan perpol itu maksudnya itu baik. Ialah untuk, ya kan, bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan. Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini diaturnya begitu. Itu tidak, bukan itu yang dikatakan sama Listio Sigit. Ada jejak digitalnya, saya masih ada videonya itu. Enggak, bukan itu yang dikatakan ya. Ini Jimli Asyidiki itu entah ya ngomongnya apa ya. Ya seperti inilah. Gak jelas, jadi mau mengaburkan masalah ini. Masalahnya ada putusannya, putusan MK dulu, setelah putusan MK kemudian putusan kepolisian. Setelah keputusan kepolisian ini dikonfirmasi kepada Listio Sigit, dia mengatakan terserah mereka mau ngomong apa. Dia yang mengatakan seperti itu. Ya, terus dikatakan oh ini maksudnya untuk mengatur yang sudah ada. Ya, mengatur yang sudah ada itu kan dengan peraturan yang sudah, bukan dengan peraturan yang datang. Mau hukum tidak berlaku surut. Ya apa sih? Sebentar, tidak bisa mengatakan ini maksudnya, nggak bisa. Ya, Anda itu kan tidak bisa menafsirkan hukum. Hukum itu kan harus sebagaimana juklaknya demikian. Ya, kita itu kok kontekstualis kok di dalam hukum di Indonesia itu. Mau gimana lah, peraturannya nggak bisa cuma ditafsirkan oleh Anda seperti ini karena yang lain bisa menafsirkan hal yang lain. Ini yang jelas ada peluang di situ polisi tidak konstitusional, itu yang jelas ada ya. Gak bisa ditafsirkan oh maksudnya kamu itu siapa, nggak memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum. Yang jelas apabila peraturan itu ada, dibuat setelah peraturan MK ini ada, ini secara hukum itu bisa ditafsirkan oleh siapapun untuk berkata apapun. Makanya ini permasalahannya di dalam undang-undangnya, di dalam peraturan kepolisiannya, itu permasalahannya. Dan Jimli Asyidiki ini tidak melihat itu sebagai permasalahan. Nah, cuma kan timbul masalah, ya kan? Disebutnya dengan angka sekian. Bukan timbul masalah, itu masalah dari awal. Ternyata ada kementerian yang tidak disebut, gitu loh. Jadi ya semestinya nggak usah pakai angka, supaya ini diangkat itu atas permintaan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Misal ya, ada undang-undang ya. Saya ini begini, saya bingung kalau menghadapi seorang profesional yang kelakuannya seperti ini. Kenapa? Begini, dia ini memiliki profesionalisme. Beliau ini seorang profesional, entah sudah pensiun mungkin ya, sebagai profesional ya, cuman kan memiliki pengalaman yang sangat tinggi begitu. Tetapi pembicaraannya tidak profesional. Pembicaraannya, perkataannya tidak menunjukkan profesionalisme yang ada di dalam dirinya. Kan bingung kita jadi mau gimana begitu menghadapinya. Ini orang kok katanya jam terbang hukumnya sudah tinggi, tetapi melihat permasalahan kok tidak ada ketegasan seorang praktisi hukum. Repot kita melihatnya pada akhirnya. Ingin terlihat bijak, ya ini kan begini, tapi kan begitu. Ya nanti solusinya tinggal begini aja. Lingkungan hidup. Nah, sekarang lingkungan hidup dan kehutanan bikin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah, sekarang malah dua kementerian dipisah, masing-masing ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Menterinya kirim surat kepada Kapolri, minta dong supaya dirjennya
dari polisi. Pak, ini demokrasi yang di bawahnya itu harus ada peraturan-peraturan yang jelas. Tidak bisa diawang-awang seperti pikiran Anda seperti ini. Ini birokrasi itu orang-orang satu instansi dengan instansi yang lain. Dalam pikiran Anda saja kemarin mengatakan ini tidak terikat satu dengan yang lain. Apalagi di dalam prakteknya. Ya. Masalahnya banyak lagi. Ini normalisasi atas penyerangan terhadap konstitusi yang dilakukan sama Jimli Asidiki ini. Cuma di dalam pikirannya mungkin mau sok bijak begitu ya. Lucu saya mah. Lucu aja gitu. Jadi polisi itu posisinya dimintai gitu loh. Bukan Polri yang ngirim pasukan gitu loh. Bukan begitu. Jadi ada kebutuhan dan masuk akal dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Ini judulnya Direktur Jenderal Penegakan Hukum. Iya kan? Nah, sebentar ini yang mau lucu. Jadi apapun penafsiran Anda, duhai Profesor Jimli Asidiki, atas yang dilakukan oleh kepolisian, ditafsirkan tadi begitu ya. Oh ini kan dipinta nih kepolisiannya dan lain sebagainya. Ini permasalahannya adalah di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian itu sendiri. Ansih di situ. Itu permasalahannya. Ya. Nah dan saya mau mengupas nih bagaimana inkonsistensinya begitu ya, cara berpikirnya Jimli Asidiki. Atau kalau Anda bisa membuktikan silakan buktikan, saya yang tidak konsisten begitu. Nggak masalah buat saya mah. Channel ini mudah-mudahan bisa membuat saya khususnya berkembang begitu, dan umumnya Anda yang menonton berkembang, memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai diskursus hukum yang ada di Indonesia, kemudian diskursus demokrasi yang ada dari berbagai macam sudut pandang begitu. Meskipun saya memiliki sudut pandang yang khusus, tapi kan mudah-mudahan ini menjadi setidaknya pewarna begitu ya yang ada di ruang publik ini. Saya mau mengomentari ini. Jadi salah satu yang dikomentari kemarin oleh Pak Jimli Asidiki itu kan permasalahan peraturan polisi ini ya, yang dikasih misal nih bagaimana menyelesaikannya. Ini kita akan lihat nih. PP misal ada beberapa undang-undang yang sekaligus perlu kita harmoniskan implementasinya melalui pengaturan di PP. Presiden. Misalnya. Jadi semuanya mau dibalikin ke presiden tuh. Udah kita bahas kemarin ya. Soal penempatan anggota Polri di berbagai yang jadi isu sekarang ini. Itu mudah itu PP yang mengintegrasikan dan mengharmoniskan implementasi undang-undang ASN, undang-undang apalagi gitu, undang-undang Polri, lalu ada undang-undang yang saling berkait dengan penegakan hukum, misalnya undang-undang ESDM, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang apalagi, ya kan, yang ada Direktur Jenderal Penegakan Hukum di mana-mana itu, misalnya di lingkungan hidup ada Dirjen Penegakan Hukum, kehutanan ada Dirjen Penegakan Hukum, ESDM ada Undang-Undang Penegakan Hukum. Waktu undang-undangnya disusun, pembuat undang-undangnya itu nggak mikir makro, maka dia punya ide bagaimana penegakan hukum di bidang pertambangan harus ada dirjen. Dibikinlah dirjen. Pak Jimli ini bikin novel aja lebih bagus. Bikin novel aja lebih bagus ini gimana? Ini saya yang error begitu ya? Atau memang ada yang menonton bisa melihat keeroran yang sama dari Pak Jimli Asidiki ini? Tolong berikan komentar begitu ya. Karena saya tidak melihat seorang praktisi hukum dari omongannya Pak Jimli Asidiki yang ini ya, yang ini saya tidak melihat itu. Kalaupun misalkan dari segi filsafat hukum, dari mana, dari sebelah mana? Saya tidak melihat itu. Ini seperti seseorang yang sedang menggunakan nama besar dia yang memiliki nama besar di dalam hukum, tetapi tatkala dipinta berbicara sebagai expertnya dengan keilmuan yang ada, dia membuang dulu keilmuan itu. Ya. Apa? Yang penting masyarakat diam, win-win solution. Itu yang ada di otaknya Jimli Asidiki yang saya lihat sekarang begitu. Sehingga entah nalar-nalar hukumnya ini seperti runtuh begitu. Keteraturan di dalam berhukum itu jadi runtuh. Masa dikatakan setiap instansi itu sudah nggak usah berpikir makro begitu ya, nggak usah berpikir makro, sudah bikin aja masing-masingnya. Nanti kalau misalkan ada dispute antara satu
undang-undang dengan undang-undang yang lain, keluarin PP. Ya. Lalu di kehutanan juga begitu. Aduh. Lalu pas nyari orangnya, menterinya itu kirim surat kepada Kapolri. Tolong dong pejabat eselon 3, eselon 1, kalau bisa bintang 2, bintang 3. Aduh. Jadi diminta dari luar. Nah ini harus diatur di PP. Tidak bisa diatur internal di Perpol. Perpol itu menurut pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang sifatnya internal itu hanya mengatur administrasi internal. Kalau ada masalah yang irisannya itu berhubungan antar instansi, nggak bisa diatur sendiri secara internal. Nah, iya, masalahnya begini. Permasalahan yang sekarang keluar dari peraturan polisian itu, dia internal yang sudah jelas beririsan dengan eksternal yang sudah jelas melanggar apa yang sudah diputuskan secara eksternal yang sifatnya itu konstitusi. Itu kan jelas. Masa Anda tidak melihat? Gak bisa begini, ini internal, tidak bisa diatur oleh eksternal, misalkan begitu ya. Ya kalau memang tidak ada irisannya sebagaimana Anda katakan tadi, tidak ada irisannya dengan perkara luar. Ini kan ada kepolisian dengan jabatan sipil yang mana kok diatur boleh di dalam kepolisian. Karena ini bukan sudah internal lagi, argumennya sudah cacat sedari awal Pak Jumli Sidiki ini. Ini urusannya dengan eksternal yang mana hukumnya sudah ada dari MK. Bukan kaleng-kaleng, konstitusi. Makanya kemarin tuh Harus Bueno Point itu mengatakan ini PR besar bagi siapa? Bagi Prabowo. Kenapa? Karena ada upaya terselubung dari Listio Sigit untuk diam-diam menggulingkan pemerintahan dengan cara apa? Berani melawan konstitusi. Begini ya, Anda bisa saja melihat ini, oh itu terlalu besar-besarkan. Kita berbicara di dalam ranah apa? Kerapihan di dalam berhukum. Kita berbicara di dalam ranah orang yang civilized, orang yang memang berpikir, prinsip-prinsip dasar negara itu dipakai. Kita kan sedang berbicara dalam hal itu, ya. Maka orang bilang, loh ini kok ngatur-ngatur sendiri nih Perpol gitu, makanya ribut. Gitu. Ya, jadi kita perlu PP yang mengintegrasikan semua kebijakan itu sehingga apa yang keliru dari Perpol ini ya kita perbaiki di PP. Ya kalau begitu seenaknya nanti semua instansi bisa bikin peraturan seenaknya. Udah nanti kalau apa diputusin sama PP aja. Itu kalau misalkan ketahuan viral di masyarakat. Kalau enggak kan, itu bisa dijadikan senjata bagi instansi manapun untuk berbuat di luar kewenangannya dan untuk berbuat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada yang mengatur perkara partikular itu tertentu. Tapi karena tidak ada PP-nya, ini bisa dijalankan. Pak Jumli Sidiki ini suka mengatakan keacak-acakan di dalam administrasi. Beliau ini sedang membuka lebar peluang itu. Dispute nanti antara institusi karena institusi ini merasa dia punya landasan hukum untuk berlaku, untuk berbuat. Nanti institusi ini juga punya argumen dia itu undang-undangnya apa, undang-undang internal. Kemudian meskipun undang-undang eksternal ini ada yang mengatur hal partikular itu, tetapi tetapi PP ya peraturan presiden tidak memutuskan itu. Ini dispute nanti akhirnya perang antara instansi. Aduh, masa nggak kesana berpikirnya begitu ya? Atau mungkin yang saya katakan ini exaggeration begitu ya, yang berlebih-lebihan. Entah. Cuman kelaziman apa yang mungkin terjadi dari apa yang dikatakan oleh Jumli Sidiki itu kesana. Itulah kira-kira. Iya kan saya sedang ngomong soal itu. Ya kan? Nah, jadi tapi Perpol itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Polri yang sekarang, Kapolri itu diberi delegasi oleh undang-undang, itu namanya Legislative Delegation of Rule Making Power. Jadi Polri itu diberi kewenangan membuat aturan. Dan selama ini sudah dilaksanakan, kalau dulu namanya Perkap, Peraturan Kapolri. Nah, sekarang namanya Perpol. Tapi sama itu aturan internal yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Cuma dalam prakteknya kelebihan. Nah, ya itu kan diberi kewenangan.
Makanya saya pusing itu begini ya. Bawa ke sana dulu tuh, nanti tarik lagi, bawa ke sana, hantam lagi. Pusing kita memperhatikannya ini Pak Jimli sedikit. Gimana sih di dalam pikirannya itu Pak Jimli ini? Ya, makanya kalau di Madilog kalau tidak salah ada podcastnya itu, ada apa dengan Jimli Asidiki? Kenapa kok jadi seperti ini? Ya itu kan ada diberikan hak oleh undang-undang sebagai rule making power memiliki kekuatan untuk membuat aturan begitu. Tapi kan diberikan oleh undang-undang berarti juga tidak boleh bertentangan undang-undang yang lebih dasar daripada itu karena yang memberikan mandatnya juga undang-undang. Ya, gimana sih Pak? Ya. Gimana nanti kalau polisi diberi mandat oleh undang-undang untuk membuat undang-undang, sedangkan undang-undang yang dibuat oleh polisi adalah menggagalkan undang-undang yang ada? Kan repot, pada akhirnya kan repot. Itu tadi dulu mengatur keluar. Aduh. Itu. Nah ini yang harus kita tertibkan. Tapi tentang perpol itu kita harus berpikir positif bahwa tuh, kan? ada adagium dalam hukum ya. Oke, kita dengerin. Praesumptio iusta causa. Suatu peraturan perundang-undangan itu sah, berlaku dan harus dilaksanakan sampai ada pejabat yang punya kewenangan untuk menyatakannya tidak sah. Oke, nih kita pakai ya. Peraturan undang-undangan itu harus dilaksanakan sampai ada pejabat yang punya kewenangan untuk menyatakan itu tidak sah. Begini sekarang, apa yang dikatakan oleh MK? Kepolisian tidak boleh menjabat jabatan sipil. Selesai di situ. Kan ini laksanakan, kan harusnya begitu. Memangnya MK mengikat kepada siapa? Masa MK tidak mengikat kepada kepolisian? Lah yang di situ disebutkan secara definitif adalah kepolisian. Kan begitu. Berarti ini laksanakan nih dari MK. Sampai ada keputusan dari lembaga yang berwenang untuk membatalkan itu. Sekarang siapa yang bisa membatalkan keputusan MK? Siapa? Mana undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan, mana yang lebih tinggi daripada konstitusi? Ya, maka kita coba lihat permasalahannya. Oke, kita ikuti pola pikirnya siapa ini? Jimli Asidiki yang mengatakan tadi peraturan itu laksanakan dulu lah, gampangnya ya. Peraturan itu laksanakan dulu. Kalau sebelum ada peraturan lain yang menyatakan ini tidak sah, kan MK yang datang duluan. Polisi nggak boleh masuk ke jabatan-jabatan sipil. Kemudian tiba-tiba datang peraturan kepolisian yang mengatakan boleh di dalam beberapa. Memangnya punya kewenangan ini? Bukan polisi yang punya peraturan duluan, bukan MK. Kalau polisi duluan yang bikin kewenangan ke peraturan, kemudian MK nggak ada, kan nggak jadi masalah. Nanti MK datang. Ini kan nasah mansuh kalau di dalam fikih. Ya biasa, permasalahan seperti ini bagi santri itu biasa. Cuman pola pikirnya itu kok aneh begitu. Kalau ada Al-Quran bisa dinasah sama khobar sahabat sama asar begitu ya kan repot. Kalau seperti itu ya kok konstitusi bisa dirubah sama kepolisian. Dan yang permasalahannya nanti bukan hanya di dalam substansi hukumnya, tetapi di dalam motif si Listio Sigit ini ngapain memberikan gestur seperti itu. Ya, ini yang menjadi permasalahan besar. Dan peraturannya dikeluarkan waktu Pak Presiden lagi di Moskow kalau tidak salah, lagi bertemu Mang Putin itu. Aduh, saya mah bangsa Indonesia ini sudah kehilangan pola pikir yang jernih. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu ya, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.